Nah, ini adalah daftar riwayat transaksi imbal hasil yang dikirimkan dari Dana Syariah yang dikirimkan secara langsung ke nomor rekening pribadi aku ya. Semua, balik lagi bareng aku di channel Sams Media. Jadi pada video kali ini aku mau review mengenai investasi aku di aplikasi Dana Syariah selama 10 bulan. Nah, Dana Syariah ini adalah salah satu aplikasi yang bisa kita gunakan untuk investasi dalam bentuk peer-to-peer lending yang berbasis syariah. Dimana untuk pendananya sendiri di sini khusus pada proyek properti seperti ini ya. Teman bisa lihat di bagian pendanaan di sini. Siapa tahu bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang pengen investasi juga di aplikasi Dana Syariah. Nah, sebelumnya saya juga sudah review, baru saja kemarin-kemarin itu saya review 10 bulan saya investasi di aplikasi Alami. Nah, di aplikasi Alami sendiri itu juga sama, aplikasi untuk peer-to-peer lending yang berbasis syariah juga. Bagi teman-teman yang pengen nonton, silakan nanti aku kasih link videonya di deskripsi ya. Nah, sekarang kita langsung aja ke portofolio aku ya. Jadi di sini bentar. Jadi di sini nilai aset saya itu sekarang 20 juta, dan di sini untuk total imbal hasil yang saya dapatkan selama 10 bulan itu 950.000 rupiah, hampir 1 juta ya. Dan di sini ada dana tersedia 1 juta. Di sini saya belum investasiin lagi di sini ya. Karena di sini saya itu lagi nunggu 5 juta yang belum dikembaliin di mana ya. Nah, ini dia. Jadi saya nunggu 5 juta ini, nanti kalau sudah kembali, ini 7 hari lagi ya, bakalan saya sebar 2 juta. Jadi masing-masing pendanaan itu sama rata, nominalnya itu 2 juta biar sama kayak di aplikasi Alami ya. Dan untuk 20 juta ini tidak secara langsung saya investasiin pertama langsung 20 juta gitu ya. Tapi di sini saya melakukan DCA. Jadi yang pertama itu saya mulai bulan Januari ya, bulan Januari. Nah, ini saya top up 1 juta, lalu 1 juta, 1 juta, 1 juta, dan seterusnya sampai sekarang totalnya 20 juta. Nah, ini adalah tampilan dari portofolio. Jadi seperti ini ya, dimana di sini ada beberapa menu, ada detail imbal hasil, ada pengelolaan dana, penggalangan dana. Dimana di penggalangan dana ini adalah daftar pendanaan yang sedang berlangsung ya, atau sedang berjalan di sini. Nah, ini masih ada keterangan sisa waktu 12 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari. Nah, ini adalah sisa waktunya atau mau ke jatuh temponya. Nanti misalnya ini 7 hari lagi, itu dana kita bakalan dikembalikan. Di bagian riwayat di bisnis ini kita bisa lihat ya, di bagian riwayat ini adalah riwayat pendanaan di sini ya. Dan memang tampilannya itu agak kurang menyenangkan ya. Tampilannya itu kayak gimana, gak enak dilihat. Pokoknya ini nggak enak lah kalau kita lihat dari portofolio di aplikasi Dana Syariah ini sendiri. Ini lebih enaknya itu di aplikasi Alami, itu tampilannya benar-benar enak dilihat, user friendly banget lah. Kalau di sini agak ribet ya. Kemudian di sini ada menu detail imbal hasil, di mana di sini kita juga bisa melihat jadwal imbal hasil yang bakal dikembalikan atau dibagikan kepada kita, dimana untuk imbal hasil di aplikasi Dana Syariah ini sendiri itu dibagikan setiap bulan. Nah, ingat ya, ini adalah peer-to-peer lending. Jadi peer-to-peer lending itu biasanya kalau udah jatuh tempo itu dikembalikan uang pokok kita sama bagi hasilnya. Ini beda di aplikasi Dana Syariah. Imbal hasilnya atau bagi hasilnya itu dibagikan setiap bulan. Sebagai contoh di sini saya lihatkan satu pendanaan ya. Ini misalnya kita lihat detail imbal hasil di sini ya. Kita coba lihat. Di sini, nah ini contohnya ya. Ini satu pendanaan yang tenornya 6 bulan ya. Jadi selama 6 bulan ini teman-teman bisa lihat bulan ke-1, bulan ke-2, bulan ke-3 sampai ke bulan ke-6. Nah, selama 6 bulan ini setiap bulannya kita akan mendapatkan bagi hasil atau imbal hasilnya. Ini teman-teman bisa lihat di sini ada imbal hasil 20.000 dipotong pajak 15% ya. Di sini berhasil ditransfer, ini keterangannya berhasil ditransfer. Ini pada tanggal 2 bulan 6. Kemudian selanjutnya bulan ke-7, ini tanggal 4, ini merah ya. Ini bulan kedua ya, bagi hasilnya sudah dikirim, berhasil ditransfer. Terus kemudian bulan ketiga ini berhasil ditransfer dengan jumlah imbal hasilnya 20.000. Terus nominal pajaknya itu 15% ya, atau 3.000. Ini berhasil ditransfer, dan selanjutnya di bulan keempat atau di bulan ke-9 ini sudah berhasil. Kemudian ini bulan 10 juga berhasil.
dan nantinya sisa imbal hasilnya akhirnya nanti bakalan dikembalikan di bulan ke-6 atau di jatuh temponya seperti ini. Ini ya teman-teman bisa lihat, jadi kita itu bisa mendapatkan bagi hasilnya atau imbal hasilnya itu dikirim setiap bulan. Itu enaknya kita investasi di aplikasi Dana Syariah. Nah, jadi ini cocok banget buat teman-teman yang pengen mendapatkan passive income yang dibayarkan setiap bulan dari investasi peer-to-peer lending. Nah, ini adalah daftar riwayat transaksi imbal hasil yang dikirimkan dari Dana Syariah yang dikirimkan secara langsung ke nomor rekening pribadi aku ya. Ini aku pakai aplikasi Bank Jago. Jadi di sini nanti teman-teman bakal mendapatkan imbal hasil yang dikirimkan secara langsung seperti ini. Ini contohnya ini ada di bulan ini atau bulan Oktober ya. Kemudian bawahnya ada bulan September, bulan Agustus, Juli, Juni, dan seterusnya. Jadi seperti itu. Dengan nominal yang berbeda-beda sesuai yang kamu investasiin dan sesuai jadwalnya. Kemudian istimewanya dari aplikasi Dana Syariah, uang atau dana yang kita investasiin itu bisa kita ambil dananya. Ini kamu bisa lihat nih. Di sini ada di bagian pendanaan ya. Ini kita bisa ambil dana proyek. Nah, ini bisa kita ambil. Jadi kita bisa mencairkan dana yang kita investasiin sebelum jatuh tempo itu bisa kita ambil, teman-teman. Bedanya kalau di peer-to-peer lending lainnya ya. Jadi di peer-to-peer lending lainnya itu kita bisa mendapatkan bagi hasil dari uang pokok itu dikembalikan pada jatuh tempo. Dan selama itu uang kita itu tidak bisa kita ambil. Bedanya kalau di aplikasi Dana Syariah ini sebelum jatuh tempo uang kita bisa kita ambil. Nah, di Dana Syariah sendiri di sini ada beberapa grade ya. Grade-nya itu dari A sampai C. Teman-teman bisa lihat di sini ada C dengan returnnya itu 17%, memang gede ya di sini ya. Ada tenornya juga di sini. Dan di sini ini contohnya ya, ini ada grade C, kemudian ada yang grade B di sini ya. Bisa lihat di sini ada B, kemudian ada yang C. Nah, ini apa? Jadi ini menandakan kalau proyeksi atau pendanaan di sini itu memiliki beberapa kriteria. Nah, kalau yang grade A itu memiliki asuransi sampai 90%. Kemudian untuk yang grade B itu ada 70% untuk asuransinya, dan untuk yang C itu tidak ada asuransinya. Tapi di sini tetap ada agunan fixed asset. Jadi seperti itu. Nah, untuk mendanai di aplikasi Dana Syariah sendiri di sini cukup mudah. Jadi yang pertama teman-teman itu harus top up terlebih dahulu ya di bagian tambah dana di bagian sini. Dimana di sini kamu bisa melalui Bank BNI atau Bank Simniaga Syariah. Jadi kamu tinggal langsung transfer aja ke nomor rekening yang tersedia di sini atau virtual akun kalau nggak salah ya. Terus nanti kalau sudah masuk dananya, ini kamu bisa ke beranda. Di bagian pendanaan terbaru, misalnya di sini kamu bisa langsung aja pilih pendanaannya. Kamu bisa lihat untuk imbal hasilnya berapa persen, terus grade-nya apa, terus kamu bisa lihat masa tenornya. Di sini misalnya di sini kamu bisa pilih yang ini ya, misalnya ya. Di sini kamu pilih pendanaannya, kemudian di sini kamu bisa langsung aja pilih pendanaan di bagian sini. Kita klik di bagian pilih pendanaan, ini ada jenis akadnya itu murabahah ya. Kita klik pilih pendanaan, terus kamu bisa pilih paket nih. Nah, ini satu paket itu 1 juta. Kalau 2 paket 2 juta dan seterusnya ya. Langsung aja kamu bisa klik danai sekarang. Jadi seperti itu, sangat mudah. Selama 10 bulan ini saya tidak ada yang namanya kendala apapun ya di aplikasi Dana Syariah ini, seperti keterlambatan pengembalian dana pokok atau gagal bayar itu belum pernah ya. Dan di sini 10 bulan itu, selama 10 bulan itu lancar-lancar aja. Tentunya aplikasi Dana Syariah ini sudah diawasi dan berizin di OJK ya. Nah, bagi teman-teman yang pengen investasi juga di aplikasi Dana Syariah ini, silakan kamu bisa cek tutorialnya. Siapa tahu nanti teman-teman butuh, kamu bisa cek aja langsung di deskripsi. Jadi itu aja untuk video kali ini, semoga bisa bermanfaat, semoga bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang bisa atau mau investasi di aplikasi Dana Syariah ini. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Oh ya, jangan lupa teman-teman itu bisa masukin data NPWP, karena data NPWP ini benar-benar sangat berguna ya. Karena kalau misalkan kamu tidak memasukkan NPWP, itu teman bakal mendapatkan pajak atau potongan pajak sebesar 30%. Itu gila banget ya, gede banget ya. Dimana kalau misalkan kamu masukin NPWP, teman-teman cuma dapat pajak 15%. Seperti saya ini
saya kena pajak cuma 15% karena saya masukin NPWP. Kalau enggak ya dapat 30% potongannya. Jadi imbal hasilnya akan dipotong pajak sebesar 30% kalau enggak masukin NPWP. Sayang sekali ya.